Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Chandrino. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Pak Mus, Anggara, Dida, Naura, dan juga Zara. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang hambatan dalam berkomunikasi. Oke, yang pertama, di dalam proses komunikasi, biasanya terdapat hambatan. Hal ini menyebabkan proses penyampaian pesan tidak berjalan dengan efektif. Dan hambatan komunikasi ini dapat terjadi pada semua konteks komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi, atau komunikasi kelompok. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Salsabila Naura Wibowo. Kali ini kami akan membahas mengenai hambatan komunikasi dan juga solusi mengenai hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi menurut Effendi 2017 terbagi menjadi 4. Saya akan membahas yang pertamanya. Yang pertamanya ada hambatan sosiologis, antropologis, dan psikologis. Hambatan sosiologis adalah hambatan yang berkaitan erat dengan hubungan sosial seperti status sosial, tingkat latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Saya akan memberi satu contoh hambatan sosiologis. Contohnya, ada seorang mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi yang membahas tentang pengantar broadcasting dengan teman SMA-nya. Sedangkan teman SMA-nya itu belum pernah membahas pengantar broadcasting. Karena latar belakang pendidikan yang berbeda, maka komunikasi keduanya tidak efektif. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rianggara. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang hambatan antropologis dan hambatan psikologis. Yang pertama, hambatan antropologis. Hambatan antropologis berkaitan erat dengan persoalan antropologis seperti ras, agama, kebiasaan, norma, dan sebagainya yang mempengaruhi proses komunikasi. Sebagai contohnya, Zara merasa terlambat 10 menit itu biasa, tapi dalam budaya Dida, hal itu dianggap sangat tidak sopan dan tidak menghargai waktu. Untuk hambatan psikologis yaitu hambatan yang berkaitan dengan persoalan psikologi seperti perasaan sedih, prasangka, shock culture, dan sebagainya yang bisa menimbulkan hambatan berkomunikasi. Contohnya, seorang mahasiswa sedang presentasi di depan kelas, tapi karena cemas berlebihan, dia jadi gagap, lupa materi, dan bingung menyampaikan pesan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Jara. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang proses komunikasi, yaitu D. Hambatan ekologis, disebut juga hambatan lingkungan. Oleh sebab gangguan komunikasi itu muncul dari komunikasi itu yang dilakukan secara langsung. Contohnya adalah Ino serta Anggara. Ino berteriak kepada Anggara ketika Anggara berada di ujung lapangan. Tapi apa yang Ino ucapkan tidak tersampaikan dengan baik kepada Anggara akibat adanya jarak yang terlalu jauh serta adanya hambatan lingkungan berupa angin, sehingga apa yang Ino ucapkan sulit diterima oleh Anggara. Setidaknya ada 3 hal yang mendasari hal itu secara psikologis, yaitu selective attention. Selective attention adalah orang biasanya cenderung akan mengekspos dirinya kepada hal-hal tertentu yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dido Wahini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan ekologis. Apa yang disebut dengan hambatan ekologis? Disebut juga hambatan lingkungan oleh sebagai gangguan komunikasi itu muncul dari lingkungan di mana komunikasi itu berlangsung. Contohnya, Ino berteriak ingin memanggil Anggara di ujung lapangan, tapi karena terlalu jauh dan suara angin kencang, Anggara tidak mendengar teriakan Ino. Faktor lingkungan seperti jarak dan angin bisa menghambat suara sampai ke penerima. Setidak-tidaknya ada 3 faktor psikologis yang mendasari hal itu menurut Suprapto 2009-14, yaitu 1. Selective attention. Orang biasanya cenderung untuk mengekspos dirinya yang hanya kepada hal-hal berkomunikasi yang dikehendakinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa, izinkan dari kelompok kami saya untuk melanjutkan dari materi-materi yang
disampaikan dalam kelompok kami ini, bahwa terkait hambatan komunikasi ini setidak-tidaknya ada 3 faktor psikologis yang mendasari hal itu, yang diungkapkan oleh Suprapto tahun 2009, bahwa ada 3 faktor. Yang pertama adalah selective attention. Orang biasanya cenderung untuk mengekspos dirinya hanya kepada hal-hal komunikasi yang dikehendakinya. Yang kedua adalah selective perception. Suatu kali seseorang berhadapan dengan suatu peristiwa komunikasi, maka ia cenderung menafsirkan isi komunikasi sesuai dengan prakonsepsi yang sudah dimiliki sebelumnya. Hal ini erat kaitannya dengan kecenderungan berpikir secara stereotip. Yang ketiga adalah selective retention. Meskipun seseorang memahami suatu komunikasi, tetapi orang berkecenderungan hanya mengingat apa yang mereka ingin untuk diingat. Baik, demikian yang kami dapat sampaikan dari kelompok kami tentang hambatan komunikasi ini. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat untuk bersama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.